Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan di dunia ini seperti roda yang berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Ada suka, ada duka. Terkadang sedih, terkadang bahagia. Itulah kehidupan di dunia ini. Tak jarang manusia berputus asa atas ujian dan cobaan yang menimpa dirinya. Seakan-akan tak ada lagi tempat baginya untuk mengadu. Padahal sejatinya seseorang ketika ditimpa musibah dan ujian, maka langkah utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar serta memohon pertolongannya. Karena tak pantas bagi seorang mukmin berburuk sangka atas musibah atau ujian yang menimpa dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pengatur alam semesta, sebaik-baik yang telah mengatur urusan hamba-hambanya di langit maupun di dunia, termasuk urusan manusia yang fana. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah dekat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sebelum datang kepada kalian cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian? Sesungguhnya mereka ditimpa dengan kesusahan, kemelaratan, bahkan diguncang dengan berbagai cobaan dan ujian, sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Selain penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pertolongannya itu dekat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga meyakinkan hambanya bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syarah ayat 5 dan 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah tegaskan lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oleh sebab itu, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimpa musibah, yang ditimpa bencana, janganlah berputus asa. Mari kita tetap optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dekat, yang akan menjemput kita dan membebaskan kita dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Hebatnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tak ada satu makhluk pun yang dapat menolaknya. Bahkan sesuatu yang dirasa mustahil oleh pandangan manusia bisa menjadi kenyataan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah abadikan pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disiksa oleh Raja Namrud dengan api besar yang menyala-nyala. Namun Allah SWT menolong Nabi Ibrahim dan menyelamatkan beliau dari panasnya api. Bahkan api tersebut menjadi dingin dan keselamatan baginya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim
wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat kondisi lingkungan di sekitar kita. Masih banyak permasalahan, mulai dari permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan krisis moral, krisis akhlak, krisis keteladanan, bahkan maraknya pemakaian obat-obatan terlarang, narkoba, narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, maka hendaknya kita merenung, bermuhasabah, dan segera beristighfar, berzikir, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya mengeluh, berputus asa, bahkan bersikap seakan-akan menolak takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat aksioma sebagai konsekuensi atas totalitas keimanan seseorang. Semakin beriman, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan seseorang, maka pertolongan Allah SWT semakin dekat. Begitu pula sebaliknya, semakin orang itu jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan, maka pertolongan Allah pun akan menjauh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita pertolongan, memberikan kita solusi atas semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.